Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam forum Tausiah Pagi edisi 1444 Hijriah, dan semoga ibu-ibu dan akhwati yang hadir di forum hari ini kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini program Tausiah Pagi yang merupakan program selama Ramadan di pagi hari. Mudah-mudahan ibu-ibu dan akhwati sekalian kita semuanya bisa menyimak tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh ustazah-ustazah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dari ustazah-ustazah kita. Baik, untuk pagi hari ini tema dari tausiah pagi berjudul Ramadan Momentum Melatih Kesabaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Yulida. Baik, tanpa berpanjang lagi, kita persilahkan kepada Ustazah Yulida untuk menyampaikan pemaparan tausiahnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keberkahan di bulan Ramadan tahun ini, dan Allah masih memberikan kesempatan kita di hari ketiga bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa, melakukan kebaikan-kebaikan, amal solih, dengan berharap kita bisa merasakan kenikmatan hakiki di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati fillah, sebelumnya saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul Adzim. Ini adalah terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini merupakan firman Allah yang sangat masyhur ya, kita ketahui, di mana dalam ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa setiap hamba pasti akan didatangkan suatu ujian atau cobaan dengan sedikit ketakutan, bisa takut sakit, takut miskin, takut akan masa depan yang buruk, takut bangkrut, takut kehilangan, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya memang hidup adalah merupakan perpindahan dari
satu cobaan atau satu ujian ke ujian yang lainnya. Di mana cobaan atau ujian ini juga tidak selalu identik dengan kesusahan, rasa sakit, ketakutan, kemelaratan, atau yang tidak menyenangkan hati. Tetapi ujian juga bisa berupa kemudahan, kesuksesan, ya, harta berlimpah maupun jabatan yang tinggi. Nah, cobaan atau ujian ini akan bisa menjadi sebuah musibah, juga bisa menjadi sebuah nikmat, ya, tergantung cara bagaimana seseorang menyikapi atau menerima ujian tersebut. Karena apa? Karena hakikat dari musibah atau bencana, baik itu berupa kesusahan atau kemudahan, itu bisa menjauhkan manusia dari Allah. Sedangkan hakikat nikmat itu adalah segala sesuatu, baik itu kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ketika seseorang atau seorang muslim itu diuji oleh Allah dengan kesusahan, dan kesusahannya itu menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah, maka dia telah gagal menghadapi ujian tersebut. Dan akhirnya ujian itu berubah menjadi sebuah musibah, gitu ya. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, gitu. Nah, sebaliknya, jika seorang muslim diuji dengan kesusahan, tetapi kesusahan tersebut bisa semakin mendekatkan dia kepada Allah, maka dia telah sukses menghadapi ujian itu, sehingga dia bisa merasakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya bukan mengapa Allah memberi kita ujian hidup, ya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi ujian hidup ini. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab pada sharing tausiah pagi ini yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Meti tadi, yakni Ramadan sebagai momentum melatih kesabaran agar ujian hidup kita berbuah kenikmatan, berbuah pertolongan Allah, berbuah anugerah dan rahmat dari Allah. Nah, sangat pas gitu ya, sangat pas di bulan suci Ramadan hari ini ya, sebagai momen terbaik untuk kita bersabar, dalam hal ini menahan hawa nafsu, ya, melatih diri kita untuk mengendalikan diri, dan juga termasuk melatih kesabaran kita. Nah, sebagai seorang mukmin, kita mengetahui bahwa hidup di dunia itu memang sementara. Meskipun kehidupan itu penuh dengan ujian dan cobaan yang tadi ya silih berganti gitu ya. Jadi selesai ujian yang satu, nyambung lagi ke ujian yang lain. Nah, tapi setidaknya ada dua hal yang bisa kita usahakan dan terus kita latih agar bisa menjadi mukmin, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan tidaklah didapati seorang pun melainkan pada diri seorang mukmin, jika dia merasakan kesenangan maka dia bersyukur dan itu lebih baik darinya, dan jika dia ditimpa kesusahan maka dia bersabar dan itu lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, berbicara tentang sabar, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan pengertian sabar itu adalah sebuah ketahanan diri dalam menghadapi keadaan tanpa merasa gusar atau gelisah, tidak mengeluh juga kepada manusia, baik keadaan itu senang maupun susah. Dan Imam Al-Ghazali juga membagi sabar itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sabar dengan perintah-perintah Allah, yakni tidak mudah goyah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atau konsistensi dalam menjalankan perintah-perintah yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua, sabar dalam larangan-larangan Allah, yakni mampu bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Di mana kita tahu bahwa kemaksiatan itu bukan hanya tidak taat pada perintah Allah, tetapi juga melakukan apa-apa yang Allah larang. Nah, misalnya hal-hal yang mendekati zina atau riba, nah itu adalah larangan Allah. Dan yang ketiga,
sabar dengan musibah Allah. Nah, jadi ini ditunjukkan dengan sikap tidak mudah patah semangat dan mampu mencari solusi yang tepat dalam menghadapi musibah dan tidak mudah mengeluh. Maka melatih kesabaran di bulan Ramadan ini, bulan yang menjadi madrasah terbaik bagi kita, sangatlah penting karena semua manusia sejatinya dilahirkan tanpa kesabaran atau penuh keluh kesah. Nah, kesabaran seorang muslim bisa meningkat dengan cara apa? Dengan cara melatih diri dan pembiasaan atau habit. Jadi terus latih kesabaran kita khususnya saat di bulan suci Ramadan ini, karena puasa itu kan intinya juga adalah sabar atau menahan begitu ya. Dan bulan Ramadan ini juga menjadi momentum yang paling baik untuk meningkatkan kesabaran dengan cara menahan diri dari segala hal yang Allah larang, bukan hanya bersabar dalam menjalankan perintah puasa saja, tetapi juga apapun yang Allah syariatkan. Dan di dalam Al-Quran, kata sabar itu disebutkan lebih dari 70 kali. Ya, di dalam banyak ayat Allah juga memuji karakteristik kesabaran. Karena apa? Karena inilah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, baik dalam dimensi kesabaran seorang mukmin saat menghadapi ujian hidup, maupun dilihat dari dimensi kesabaran dalam memperjuangkan atau menegakkan kebenaran. Nah, adapun dimensi kesabaran seorang mukmin saat ditimpa cobaan hidup, hal ini bisa kita temukan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam saat diuji dengan sakit dan penyakitnya itu luar biasa. Ya, beliau merasakan sakit itu selama 7 tahun. Nah, setelah Allah uji beliau dengan kehilangan putra-putri tercintanya yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan hidupnya, ya, beliau juga kehilangan kekayaan dan perniagaannya yang melimpah, ya, menjadi tidak tersisa sama sekali. Namun beliau tidak goyah keimanannya dan beliau tetap taat ya kepada Allah, bahkan semakin mendekat kepada Allah. Ya, beliau memohon kekuatan agar mampu bersabar menghadapi ujian hidupnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil keteladanan dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam bahwa ya, Nabi Ayub telah mengakses sinyal Allah terlebih dahulu sehingga dirinya memiliki kesabaran yang militan. Jadi kesabaran yang luar biasa. Nah, dari keteladanan ini juga kita bisa memahami bahwa sabar yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu menunjukkan sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Karena apa? Karena kalau sabar pasif berarti tidak berbuat apa-apa, diam gitu ya. Nah, sedangkan sabar dalam menghadapi ujian hidup itu menuntut adanya optimalisasi ikhtiar. Yakni bisa kita lihat bagaimana ya, seseorang atau kita bicara teladan dalam hal sabar, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Ya, beliau itu juga menikmati proses gitu ya, proses ujian Allah tanpa terganggu pada hasil akhirnya. Jadi sabar itu juga bisa dilihat dari bagaimana kita mampu menikmati proses untuk menghadapi ujian. Maka ketika gitu ya, kita memiliki sifat sabar ini, ya saya yakin kehidupan kita ya di dunia ini akan lebih dekat dengan kebahagiaan gitu ya, jauh dari kekecewaan dan juga keluh kesah. Nah, dan juga bagi siapapun yang mampu melakukan kesabaran itu, maka jiwanya akan senantiasa diselimuti rasa syukur kepada Allah, dan yang pasti juga proses yang dilakukannya akan senantiasa memberikan kenikmatan dan juga rasa puas ya, atau kesenangan. Begitu pula sikap sabar pada dimensi perjuangan, yakni memperjuangkan kebenaran. Nah, di mana ya, sabar ya, di dalam firman Allah, ya, sabar itu adalah menjadi harta paling berharga bagi para pejuang kebenaran, yakni pejuang Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Jadi ketika kita tahu bahwa hari ini ya fakta di tengah-tengah kaum muslimin diliputi dengan kerusakan dan kemudian juga berkembang opini ya bahwa gitu ya sabar di tengah-tengah kehidupan hari ini ya di kalangan awam umat Islam di penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada makna sabar yang keliru, yakni kata sabar menjadi identik dengan diam atas kemungkaran dan kezaliman serta berpangku tangan dari orang-orang yang zalim. Nah, sikap mereka ini ya, disebut sebagai bentuk dari keyakinan bahwa kesabaran itu ya kesabaran di tengah-tengah kezaliman, diamnya ya, umat Islam ya atas kezaliman, nah itu akan berujung pada jalan keluar. Dan mereka meyakini bahwa Allah akan niscaya mengangkat kezaliman tersebut ya, sebagai ganti atas kesabaran mereka atau diamnya mereka. Nah, padahal begitu jelas ya hari ini umat Islam itu terpecah belah menjadi kurang lebih 56 negara. Nah, dan keseharian mereka ya berada dalam pengaturan yang bersumber dari aturan buatan manusia. Dan juga kita bisa melihat kerusakan generasi muslim juga terjadi di mana-mana, ketertindasan umat Islam, pelecehan terhadap ajaran Islam, penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran, semuanya dihadapi dengan sabar yang keliru, yakni diam dalam kubangan kemaksiatan, kerusakan, dan juga jauhnya umat Islam ini dari aturan Allah. Maka diam di hadapan kemungkaran sejatinya bukanlah sabar, namun justru membantu orang zalim dengan kezalimannya, dan bantuan itu bentuknya atau wujudnya adalah mereka malah membaur dan menganggap ya, biasa kezaliman dan kemungkaran yang terjadi hari ini. Dan mereka memang cenderung diam ya, sebagai salah satu sabar yang mereka yakini. Padahal sebenarnya diam itu yang merupakan salah satu bentuk keridhaan atas kemungkaran yang terjadi. Oleh karena itu, ya, maksud dari sabar secara hakiki ya secara mutlak bukanlah berdiam diri dari menegakkan kewajiban-kewajiban atau kebenaran Allah. Ya, karena sabar terhadap kemaksiatan dan kemungkaran justru hukumnya adalah haram. Ya, maka sabar dalam dimensi perjuangan ini ya, bukanlah diam dengan kezaliman, melainkan menegakkan kewajiban dan menjauhi keharaman. Dan juga sabar atas usaha perjuangan yang kita lakukan serta sabar atas hasilnya. Ya, maka sabarnya umat Islam ya, harusnya ya hari ini itu adalah mengoreksi pemimpinnya sebagai bagian dari aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Lalu bersabar terhadap apa yang mereka hadapi, ya baik berupa perlawanan atau penolakan. Ya, dengan demikian ya, terwujudlah, gitu ya, teraktualisasilah makna sabar, yakni sabar di dalam ketaatan, bukan sabar di dalam keharaman dan kemungkaran. Ya, maka penting sekali kita meluruskan pemahaman terkait dengan makna sabar ini agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang tidak ya, memilih meridhoi kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran yang ada, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya yang bersabar menghadapi kezaliman akut dari penguasa Fir'aun. Ya. Caranya gimana? Ya, Nabi Musa dan para pengikutnya memperjuangkan kebenaran Allah, kebenaran hingga Allah memenangkan beliau dan para pengikutnya dan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Begitu juga harusnya kita meneladani ya, kesabaran dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam, di mana beliau tidak diam dengan kerusakan akibat kejahiliahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrikin,
Hal ini ya dibuktikan dengan usaha beliau mengubah tatanan kehidupan jahiliyah menjadi tatanan kehidupan Islami yang dipenuhi dengan keberkahan. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar dalam ketaatan dan dalam menghadapi ujian akhir zaman, dan juga menjadi golongan orang-orang yang bersabar di dalam memperjuangkan kebenaran, yakni Islam. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kelak akan datang suatu masa kepada manusia saat orang-orang yang bersabar, ya, orang-orang yang bersabar berpegang teguh dengan agamanya, di tengah-tengah mereka bagaikan orang-orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi dan As-Sakir. Kesabaran yang kita miliki haruslah teraktualisasi, terwujud dengan upaya menyampaikan kebenaran, mengamalkannya, serta mampu menghadapi ujian di jalan Allah dengan tetap dalam ketaatan, tidak melakukan penyimpangan dan tidak lemah di dalamnya. Maka akhwati fillah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ya, mari saya juga mengajak ya kepada semuanya akhwati fillah yang dirahmati Allah, bersabarlah hingga Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki ya mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Insyaallah, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan nutrisi yang baik bagi kesehatan iman dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Yulida yang telah menyampaikan tema tausiah pagi hari ini, Ramadan bulan melatih kesabaran. Masya Allah, tabarakallah, tadi apa yang disampaikan luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dari yang disampaikan oleh Ustazah Yulida bisa saya simpulkan ya bahwa hidup itu pasti ada ujian, gitu ya. Karena dengan ujian itu Allah hendak ya melihat ya bagaimana kualitas kita sebagai hambanya gitu. Dimana tadi disampaikan oleh Ustazah Zulida bahwa ujian itu tidak hanya identik ya dengan kondisi kesulitan atau ketidaknyamanan atau kemudian kekurangan gitu ya, tetapi bisa jadi ujian ini tadi disampaikan bahwa bisa wujudnya adalah kemudahan atau kemudian kesehatan atau dengan berlimpahnya materi yang Allah berikan gitu ya. Di mana targetnya gitu ya dengan ujian tersebut gitu ya, Allah pengen melihat gitu bagaimana kualitas keimanan kita gitu ya. Karena kalau kemudian segala sesuatu yang Allah berikan itu kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut nikmat. Dan sebaliknya ketika kemudian segala sesuatu yang Allah berikan itu malah justru membuat kita menjauh dari Allah, maka itu sesungguhnya musibah gitu ya. Nah, tapi disampaikan oleh Ustazah Hulida terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, karena ini sebuah kepastian gitu ya, tidak bisa kita berkata kenapa Allah memberikan ujian ini gitu ya, tetapi yang harus kemudian disikapi oleh kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah berikan gitu ya. Dan tadi disampaikan bahwa Ramadan ini adalah momen yang pas gitu ya, momen yang tepat bagi kita semuanya untuk melatih kesabaran gitu ya. Sabar maknanya adalah sabar yang aktif, tidak sebagaimana yang ada hari ini, sabar itu pasif ya, pasrah atau tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi yang Allah maksudkan dari sabar adalah mengoptimalkan ikhtiar gitu ya, bagaimana sabar ini aktif untuk menjalani usaha-usaha untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dan menjadi bukti keimanan adalah bahwa yang namanya keimanan itu kan sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Dan
mudah-mudahan kita terkategori orang-orang yang beriman, di mana ketika setiap kali Allah memberikan ujian kepada kita, maka sikap kita atau kemudian upaya yang harus kita lakukan adalah mencari solusi atau kemudian melakukan ikhtiar dengan optimal. Dan tadi disampaikan oleh Ustazah Yulida bahwa sabar itu tidak hanya pada level pribadi gitu ya, mencukupkan diri saja dengan di level pribadi sabarnya gitu ya, aktif mencari solusinya gitu. Tetapi ternyata tadi disampaikan bahwa ada kesabaran yang di level masyarakat ya, di mana sabar ini identik atau maksudnya adalah upaya kita untuk totalitas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, di mana kita tidak boleh berdiam diri terhadap kezoliman atau kemaksiatan yang terjadi meluas di tengah-tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Yulida menjadi bekal bagi kita untuk menjalani setiap momen, setiap saat, setiap waktu kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan walaupun sulit ya yang kita melakukan kesabaran, kata tadi disampaikan oleh Ustazah Yulida bahwa dengan sabar itu berat ya, sabar itu susah, karena hari ini ketika kita bersabar untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti menggenggam bara api. Mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi momen terbaik buat kita semuanya untuk membuktikan keimanan kita dengan cara melakukan kesabaran, di mana sabar ini adalah sabar yang aktif, yaitu tidak boleh berdiam diri terhadap kezoliman, kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Yulida yang telah menyampaikan materi tausiah pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu dan akhwati kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Dan saya sampaikan juga jazakumullah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menghadiri forum tausiah pagi hari ini. Semoga keberkahan Allah senantiasa meliputi kita semuanya. Baik, kita cukupkan kajian tausiah pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.